wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, di sini saya akan membawakan materi seminar keperawatan tentang pencegahan penyakit menular dan langkah-langkah untuk hidup sehat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Radinda Adipati, NIM 2214-22147, kelas A4 Keperawatan semester 7 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu definisi penyakit menular. Apa itu penyakit menular? Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui berbagai cara, seperti yang pertama kontak langsung, yaitu melalui sentuhan, ciuman, atau kontak fisik lainnya. Kedua, kontak tidak langsung, yaitu melalui benda-benda yang terkontaminasi, seperti pakaian, peralatan makan, atau permukaan yang terkontaminasi. Ketiga, vektor, yaitu melalui hewan atau serangga yang membawa penyakit seperti nyamuk atau tikus. Keempat, udara, melalui udara yang terkontaminasi seperti melalui batuk atau sneezing. Dan yang kelima, makanan dan minuman, melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Adapun juga penyakit menular dapat disebabkan oleh berbagai jenis patogen, seperti yang pertama virus, seperti influenza, HIV, dan COVID-19. Dan yang kedua bakteri, seperti tuberkulosis, pneumonia, dan meningitis. Dan yang ketiga fungi, seperti aspergillosis dan candidiasis. Dan yang keempat parasit, seperti malaria dan toxoplasmosis. Penyakit menular juga dapat memiliki gejala yang berbeda-beda, tergantung pada jenis penyakit dan tingkat keparahannya. Namun, beberapa gejala umum penyakit menular adalah yang pertama, fever atau demam, kedua, kelelahan, ketiga, badan sakit, keempat, nafsu makan menurun, kelima, berat badan menurun. Dan kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu faktor risiko penyakit menular, yaitu yang pertama faktor lingkungan. Yaitu faktor lingkungan berkaitan dengan kondisi sekitar yang mendukung bertahan dan penularan mikroorganisme, bakteri, virus, parasit, atau jamur. Contohnya, sanitasi buruk, air bersih dan pembuangan limbah yang tidak memadai dapat menjadi media penularan penyakit seperti diare, kolera, dan tifus. Dan juga kepadatan penduduk tinggi, hunian sempit dan padat memudahkan penularan penyakit melalui droplet atau kontak langsung, misalnya TBC dan ISPA. Ventilasi dan pencahayaan kurang, lingkungan lembab dan minim sirkulasi udara mendukung pertumbuhan kuman. Dan lingkungan dengan faktor penyakit, keberadaan nyamuk, lalat, atau tikus meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan leptospirosis. Kondisi bencana, banjir atau gempa sering menyebabkan sanitasi terganggu dan meningkatkan kejadian penyakit menular. Yang kedua, faktor perilaku. Faktor perilaku berkaitan dengan kebiasaan atau tindakan individu dan masyarakat yang mempengaruhi risiko tertular penyakit. Contohnya, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang rendah, tidak mencuci tangan dengan sabun, buang air besar sembarangan. Dan kedua, tidak menggunakan alat pelindung diri, misalnya tidak memakai masker saat sakit atau berada di tempat ramai. Ketiga, kebiasaan seksual berisiko, atau berganti-ganti pasangan tanpa pengalaman meningkatkan risiko IMS seperti HIV atau AIDS dan sifilis. Serta penggunaan jarum suntik tidak steril berisiko menularkan hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Tidak patuh imunisasi meningkatkan kerentanan terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin. Kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu faktor sistem kekebalan tubuh. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan tubuh melawan infeksi. Sistem imun yang lemah membuat seseorang lebih mudah terinfeksi dan mengalami penyakit yang lebih berat. Contohnya yaitu usia ekstrem. Bayi dan lansia memiliki sistem imun yang belum matang atau sudah menurun. Dan kedua, penyakit kronis seperti diabetes, kanker, HIV/AIDS yang menurunkan daya tahan tubuh.
Ketiga, status gizi yang buruk. Kekurangan protein, vitamin, dan mineral melemahkan respons imun. Dan yang keempat, penggunaan obat imunosupresan, misalnya kemoterapi atau kortikosteroid jangka panjang. Kelima, stres dan kelelahan berkepanjangan dapat menurunkan efektivitas sistem imun. Adapun pencegahan penyakit menular dapat dilakukan dengan yang pertama vaksinasi, kedua penggunaan masker, ketiga mencuci tangan, keempat menghindari kontak dengan orang sakit, kelima meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang keempat, penyakit menular yang umum, yaitu yang pertama influenza, kedua tuberkulosis, ketiga HIV/AIDS, yang keempat hepatitis, kelima COVID-19. Kesimpulannya, penyakit menular terjadi akibat interaksi antara agen penyakit, manusia, dan lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat, perilaku berisiko, serta sistem kekebalan tubuh yang lemah akan meningkatkan kemungkinan penularan penyakit. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan secara komprehensif melalui perbaikan lingkungan, perubahan perilaku sehat, dan peningkatan daya tahan tubuh. Sekian terima kasih.